Hey, apa kabar kalian? Udah mati belum? Kalau belum mati, ya subscribe lah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bang Uwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif. Di sini saya akan mereview dan membahas sedikit mengenai buku saya yang berjudul Hindia Belanda, karya dari J.S. Furnivall. Furnivall adalah seorang ilmuwan yang sangat-sangat produktif, karena di samping itu, dari sekian banyak buku sejarah dan ekonomi Burma, beliau sudah menghasilkan kurang lebih tujuh buku tentang Hindia Belanda. Adapun di dalam buku tersebut itu memiliki sejumlah kurang lebih halaman, yaitu sekitar 554 halaman. Yang edisi pertamanya itu yang berbahasa Inggris itu diterbitkan pada tahun 1939 oleh Cambridge University Press, dan diterjemahkan pada bahasa Indonesia itu sekitar tahun 1967. Buku Hindia Belanda di sini mengkaji studi perbandingan antara kolonial Inggris di Belanda dengan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Buku ini juga malahan banyak disukai para ilmuwan dari luar, karena para ilmuwan tersebut ingin gambaran yang lebih jelas dan singkat daripada buku Hindia Belanda yang lain, yang lebih terperinci dan komprehensif. Buku Hindia Belanda ini sangat menarik. Syarat informasi dan analisisnya itu sangat menarik sekali untuk dibahas tentang kebijakan kolonial Belanda serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pribumi. Dalam analisisnya tentang sistem tanam paksa yang ada di Jawa sekitar pada tahun 1830 hingga 1870, pada suatu desa diwajibkan untuk menyediakan sepertiga dari tanah lahan mereka untuk ditanami tanaman ekspor. Contohnya seperti tanaman kopi, teh, tebu, dan indigo. Menurut Furnivall sendiri juga menunjukkan bahwa bukan hanya sepertiga, seperlima, bahkan seluruh atau lebih dari itu diwajibkan untuk menyetorkan lahan pertanian mereka untuk ditanamkan tanaman ekspor karena kemudahan terhadap irigasi kayak gitu. Dengan adanya wewenang-wewenang dari pihak Belanda tersebut, gitu, dengan paksaan untuk menanam tanaman ekspor, ini mengorbankan kepentingan para petani Jawa untuk tidak menanam tanaman pangan, sehingga para petani Jawa tersebut mengakses dan mengalami dampaknya seperti dampak wabah kelaparan secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan ke tempat-tempat lain seperti pada tempat Cirebon pada tahun 1843. Padahal untuk menanam tanaman ekspor itu ada batasannya, sehingga untuk menanam tanaman ekspor tidak dilakukan secara terus-menerus. Tetapi menurut Furnivall sendiri juga, pada akhirnya sistem tanam paksa ini diakhiri pada tahun 1870. Nah,
bukan karena adanya sistem ini gagal atau adanya wabah kelaparan tersebut, akan tetapi justru sistem inilah yang sangat berhasil di pemerintahan Belanda, karena sistem tanam paksa ini menghasilkan laba yang sangat-sangat tinggi dan untuk memakmurkan pemerintahan Belanda. Sistem tanam paksa ini menjadikan Jawa sebagai perkebunan milik negara Belanda yang sangat raksasa. 1870 itu merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah dunia, karena pada tahun itu terjadinya suatu revolusi atau perubahan yang sangat besar, seperti hubungan ekonomi internasional dan hubungan sosial politik. Nah, pada tahun 1870 itu merupakan masa liberalisme. Mengapa dibilang masa liberalisme? Karena pada masa itu usaha-usaha swasta dari Belanda maupun usaha-usaha dari asing lainnya itu mengeksploitasikan barang-barang dan sumber daya mereka ke luar Jawa. Contohnya seperti Sumatera itu terdapat batu bara dan minyak bumi yang sangat melimpah. Selain itu juga Inggris itu mendirikan industri perkebunan yang sangat besar yang menanam tanaman musiman, yaitu seperti tembakau, dan menanam tanaman tahunan itu seperti vanila, ada teh, ada kopi, ada kelapa sawit dan lainnya. Sehingga perkebunan yang didirikan oleh Inggris itu menjadi salah satu perkebunan kawasan yang terbesar di Hindia Belanda dan juga sebagai surplus ekspor terbesar bagi pihak Belanda gitu. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan review buku Hindia Belanda saya. Satu lagi, buku Hindia Belanda juga termasuk ke dalam historiografi kolonial karena buku tersebut ditulis menggunakan sudut pandang orang Belanda. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kos.